Inisialisasi sistem dimulai. Selamat datang di Antarmuka Diagnostik. Hari ini, kita tidak akan membahas narasi fiksi, drama sejarah, apalagi teori konspirasi. Parameter telah diatur untuk objektivitas mutlak. Kita akan menjalankan audit sistemik terhadap infrastruktur intelijen modern. Target analisis kita, arsitektur pengawasan total. Status privasi target saat ini, rentan. Jadi buang jauh-jauh gagasan konvensional Anda tentang operasi rahasia. Urutan booting berjalan, diagnostik sistem diinisiasi, memindai log aktivitas historis dan node jaringan global yang saat ini sedang aktif. Suara ini bukanlah milik seorang pencerita, melainkan entitas auditor yang sedang mengkompilasi kerentanan Anda. Dari infrastruktur masif seperti radar awal duga di masa lalu, hingga jaringan pengawasan otonom yang secara konstan mengeliminasi anomali hari ini. Pemindaian kita dimulai sekarang. Mari kita atur ulang definisi dasar ke dalam parameter operasional. Spionase tidak lagi ditentukan oleh pertempuran fisik atau konflik bersenjata kinetik. Secara komputasional, ini adalah proses audit sistematis dan eksploitasi berkelanjutan terhadap kerentanan jaringan eksternal. Dalam matriks ini, manusia bukanlah musuh. Manusia hanyalah node dengan cacat logika yang berulang, penuh dengan bug psikologis yang dapat dieksploitasi dengan sangat mudah oleh protokol penyerang. Modul 1. Audit Node Analog, mengeksploitasi firewall manusia. Kita akan mengekstrak data dari tahun 1961. Kasus referensi kita adalah log infiltrasi oleh entitas bernama Eli Cohen. Sistem ini tidak melihatnya sebagai agen pahlawan atau pengkhianat. Kami mengklasifikasikan operasinya murni sebagai insiden pelanggaran data siber skala besar, di mana firewall manusia berlapis di sebuah negara berhasil dijebol tanpa perlawanan fisik sama sekali. Memuat protokol penetrasi. Garis waktu ini menunjukkan 3 fase kritis dari sebuah rekayasa sosial analog. Tahun 1961, penciptaan profil palsu atau legend di Buenos Aires dengan identitas Kamel Amin Tabet. Tahun 1962, integrasi penuh dan eksploitasi tingkat tinggi di Damaskus, di mana ia menyusup ke jaringan elit terdalam. Dan tahun 1965, kegagalan operasional akibat paparan pelacakan sinyal eksternal yang berujung pada sistem crash absolut atau eksekusi. Memindai log kerentanan. Bagaimana node elit tersebut dikompromikan? Sistem mendeteksi adanya celah. Kerinduan patriotik dan kebutuhan akan validasi dari para elit ini berfungsi layaknya port jaringan yang terbuka. Penyerang mengeksekusi sebuah perintah intrusi spesifik, yaitu injeksi kode psikologis. Pola rekayasa sosial ini dengan mulus membypass semua lapisan deteksi ancaman di otak logis target, membuat mereka secara sukarela menyerahkan kunci akses negara. Mengkorelasikan data analog dengan protokol digital. Terdapat kesimetrian logika yang absolut di sini. Di masa analog, Cohen menggunakan surat rekomendasi fisik dari para jenderal Suriah yang telah dimanipulasi, memungkinkan dirinya melompati pemeriksaan keamanan perbatasan. Hari ini, algoritma menggunakan metode cloud fronting. Malware modern menyelundupkan data dengan bersembunyi di balik lalu lintas server publik yang sah seperti Amazon CloudFront atau Akamai. Firewall Anda melihat lalu lintas resmi ini, menganggapnya terpercaya dan membiarkan data tersebut lewat begitu saja. Peringatan sistem. Transisi analog menuju digital telah mencapai tingkat otomatisasi absolut. Ini adalah jembatan digital kita. Coba perhatikan perangkat keras yang ada di genggaman Anda saat ini. Iya, mesin yang sedang Anda pegang. Kami sedang memulai pemindaian langsung pada node digital lokal tersebut, smartphone Anda. Praktik rekayasa masa lalu kini dijalankan secara diam-diam oleh mesin tanpa henti. Batas pertahanan Anda telah ditembus. Modul 2. Audit node digital. Infiltrasi perangkat otomatis. Mengembalikan parameter analisis, sistem sekarang akan mengaudit mesin modern Anda yang statusnya telah terkompromi. Kita telah lama dijejali mitos keamanan tradisional yang menyatakan bahwa selama Anda tidak mengklik tautan yang mencurigakan, Anda aman. Laporan audit ini menyatakan premis tersebut sama sekali tidak valid. Mengeksekusi urutan log protokol zero click. Infiltrasi ini tidak membutuhkan interaksi manusia sama sekali. Langkah pertama, server-side push. Paket data tak kasat mata dikirim melalui aplikasi perpesanan, seperti WhatsApp, tanpa memicu notifikasi. Langkah kedua, force processing. Perangkat dipaksa memproses file ini, memicu buffer overflow yang membanjiri sirkuit memori di luar kapasitasnya. Langkah ketiga, eksploitasi kernel tingkat rendah menembus perlindungan. Dan langkah keempat, akses root berhasil dicapai. Node digital Anda menyerah tanpa syarat. Akses root dikonfirmasi. Mengeksekusi modul sabotase sensor. Anda mengandalkan titik hijau atau oranye di layar untuk mengetahui apakah kamera atau mikrofon sedang aktif, bukan? Sistem ini menerapkan apa yang disebut hardware indicator bypass. Mereka memanipulasi driver tingkat paling dasar untuk secara fisik membungkam lampu LED peringatan tersebut. Status ini diklasifikasikan sebagai shouting.
perangkat Anda berubah menjadi sensor pengintai yang secara konstan mentransmisikan data audio dan visual keluar, bahkan saat perangkat tampak sedang tertidur di atas meja. Mendeteksi jalur ekstraksi data. Untuk mencegah sistem keamanan di jaringan lokal Anda berteriak, entitas pengintai menerapkan taktik penyamaran yang menciptakan kabut yurisdiksi. Metadata biometrik yang dicuri dari lokasi Anda tidak langsung ditarik ke pusat komando. Sebaliknya, data itu dilambungkan dengan kecepatan milidetik melintasi node di Singapura, menuju Luxembourg, hingga masuk ke Amerika Serikat. Algoritma ini dirancang dengan presisi untuk memastikan bahwa surat perintah investigasi pengadilan lokal Anda lumpuh secara teknis, murni karena tidak memiliki yurisdiksi lintas negara. Skala pemindaian kini kami perbesar dari tingkat mikro di saku Anda menuju infrastruktur makro global. Sistem mendeteksi operasi ekstraksi fisik pada urat nadi komunikasi dunia. Kabel serat optik bawah laut yang melintasi perairan internasional dipasangi perangkat passive optical splatters. Perangkat keras ini bekerja layaknya cermin dua arah secara digital. Sinar laser di dalam kabel dibelah menyalin data mentah skala nasional secara real-time tanpa menambah latensi sedikitpun. Aliran data masif inilah yang memberi makan jaringan pengawasan global berkelanjutan secara tak terlihat. Modul 3. Fusi data. Memetakan pola kehidupan. Menginisiasi fase kompilasi berikutnya, data mentah dari perangkat lokal dan kabel samudera telah berhasil disedot. Informasi terfragmentasi tersebut kini diproses, diagregasi, dan dijadikan senjata kognitif yang diarahkan langsung kepada Anda. Memuat modul pengindeksan biometrik multimodal. Perangkat yang terkompromi terus melacak 3 metrik biologis Anda yang sangat intim. Pertama, akselerometer melakukan analisis gaya berjalan untuk memetakan keseimbangan rotasi tubuh Anda. Kedua, kamera melakukan pemindaian ekspresi mikro wajah untuk membaca kontraksi otot dan kondisi emosional kognitif Anda. Ketiga, layar sentuh mengukur dinamika mengetik dari setiap jeda milidetik ujung jari Anda. Metrik biologis tersebut tentu tidak dibiarkan terpisah. Lewat serangkaian proses kalkulasi fusi data, sistem menyatukan seluruh variabel intim Anda menjadi satu profil absolut. Ini menciptakan apa yang disebut pattern of life. Pada tingkat pengawasan ini, sistem tidak lagi membutuhkan sandi Anda. Algoritma telah memetakan otonomi kognitif Anda dan sanggup memprediksi keputusan, rutinitas, serta respons emosional Anda dengan tingkat akurasi matematis yang mustahil untuk dipalsukan. Modul 4. Sistem crash. Kegagalan keamanan tradisional. Memasuki fase pengakhiran dari diagnostik sistemik ini. Sinkronisasi data selesai, analisis log mengonfirmasi telah terjadi keruntuhan struktural. Ini adalah deklarasi tentang kegagalan total dari arsitektur keamanan cyber masa lalu yang selama puluhan tahun Anda percayai. Log akhir mengekstrak satu kesimpulan mutlak yang dicatat tanpa empati. Dengan beroperasinya sistem ini, model keamanan tradisional yang berbasis pada firewall dan antivirus dinyatakan usang. Titik. Kombinasi dari eksploitasi zero-click, manipulasi cloud, penyadapan kabel optik pasif, dan pengindeksan biometrik kognitif telah menghancurkan ilusi pertahanan Anda. Tidak ada lagi firewall analog, tidak ada lagi isolasi digital. Pengawasan total ini beroperasi dengan sempurna, tepat di latar belakang kehidupan Anda sehari-hari. Terminasi sesi pemindaian. Jika otonomi manusia telah direduksi menjadi sekedar kumpulan rutinitas dan bug psikologis, dan jika algoritma dapat meretas node perangkat Anda secara otomatis untuk membentuk profil pengawasan kognitif, maka ada satu query logis terakhir yang tertinggal untuk Anda proses. Apakah privasi Anda masih memiliki source code yang valid? Hitung probabilitasnya sendiri. Audit sistem selesai.